Gue dapat title presiden buat ISEC di negara Kyrgyzstan. Gitu. Wow. Jadi presiden ISEC itu umur berapa? Jadi presiden umur ISEC 23 Guys, tahun. 23 tahun jadi presiden. Lo ngapain aja sih, Kak? What's up? Halo guys, balik lagi kita di Afterwork Podcast. Kali ini gue kedatangan tamu spesial. Buat lo yang lagi nyari kerja nih, gue ngundang tamu spesial. Dia manajer salah satu e-commerce top di Indonesia. Dan dia dapat jabatan itu selama 1,5 tahun berkarir. Cepet banget guys. Gue 3 tahun. Gue 3 tahun untuk jadi manajer, dia 1,5 tahun. Setengahnya gue. Malu. Udah. Oke, balik lagi. Jadi ini tamu spesial gue, namanya Oci atau Rosi. Ya. Ada akun Instagramnya di sini, bisa dilihatin. Somewhere. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Oci ini asalnya dari Padang ya? Ya, Dari Padang. Padang. Lo sekolah sama kuliah emang di Padang? Di Padang. Jadi Gimana? gue dari sekolah SD, SMP, SMA di Padang. Oke. TK juga di Padang. Sampai kuliah juga sampai. Kuliah di mana? Kuliah di Andalas gue. Andalas, Padang. Universitas Syaraf Andalas. Universitas Andalas Padang. Halo semuanya. Teman-teman Apa kabar? Unan. Apa kabar? Cerita dong, lo waktu di Andalas tuh ngambil jurusan apa? Kalau kuliah dulu sih gue ngambilnya jurusan akuntansi ya. Oke, accounting. Akuntansi. Jadi gue sarjana ekonomi officially gitu. Terus lo SMA-nya emang ngambil PES? Enggak, IPA IPA malah ya. Gue juga Anak kebetulan IPA. ngambil IPA juga karena nggak ada pilihan. Jadi Iya. sekolah gue cuma di IPA doang. Oh, kalau gue malah pas masuk SMA, pas tes gitu scoring langsung dimasukin IPA, kayak nggak dikasih opsi gitu karena di ranking gitu langsung masuk IPA. Terus lo kenapa lo mau belajar accounting? Karena sebenarnya waktu itu gue sempat tanya-tanya orang tua gitu kan, kayak kalau misalnya buat karir ke depannya dari segi profesi itu enaknya ngambil jurusan apa gitu. Oke, Nah, oke. karena Consult gue anaknya ya. baik, karena gue anak baik dan nurut gitu, jadi gue nurut-nurut aja gitu sama orang tua. Ya. Terus lo kuliah di Andalas, lulus, lo ngapain habis lulus? Kalau kemarin sih waktu habis lulus itu gue tahun 2016 gue sempat tinggal di luar negeri 2 tahun di sebuah negara yang mungkin belum banyak yang tahu. Let me introduce you, negaranya namanya Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Tulisannya gimana tuh? Tulisannya tuh kayak KYGYRZTSTAN. Oke, ini ada tulisannya di sini. Kyrgyzstan, ya. Kita kasih benderanya di sini, kita kasih. Ya, benderanya bagus guys. Apa petanya di sini? Petanya namanya apa? Itu di Asia Tengah. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat peta itu ada Cina, terus ada Kyrgyzstan di tengahnya. Jadi kayak sentralnya Central Asia, terus ada Kazakhstan, Uzbekistan, Oke. Tajikistan, Turkmenistan di sekitarnya. Tempat tinggalnya namanya? Bishkek, ibu kotanya namanya Bishkek. Susah ya. Biskuit. Bishkek ya. Kalau 2 tahun di sana ngapain sih? Gue kebetulan di sana diamanahkan oleh teman-teman di sana buat ngelit sebuah organisasi internasional, Oke. ISEC. Jadi ISEC, oke. organisasi ISEC itu sendiri sebenarnya udah ada di 120-an negara di Oke, dunia. termasuk Indonesia ya? Termasuk Indonesia. Nah, jadi waktu itu gue megang satu negara untuk ISEC-nya. Jadi kayak kemarin gue dapat ibaratnya gue dapat title presiden buat ISEC di negara Kyrgyzstan. Wow. Jadi presiden ISEC Pres. itu umur berapa? Jadi presiden Umur ISEC. 23 Guys, tahun. 23 tahun jadi presiden. Lo ngapain aja sih, Kak? Selama ini main kerja apa lo? Wah, gila. Terus lo jadi presiden di ISEC, itu kerjanya ngapain sih? ISEC itu apa sih? Nah, jadi kalau untuk ISEC sendiri itu kan sebenarnya base-nya adalah leadership organization. Oke, leadership organization. Jadi salah satu produknya kita itu kita ngelakuin cross cultural exchange. Oke. Jadi student exchange gitu ya? Yes, Apa tapi student kita aja atau yang lain sih? jadi sebenarnya kalau kita itu lebih fokus ke youth-nya Youth. itu kayak 18 sampai 30 tahun sih Oke, usianya. oke. Jadi kayak as long as you're in the 18 sampai 30 tahun dan lu passionate sama global issues, sama sustainable development goals, sama support goals-goalsnya dari United Nations, dari PBB, feel free sih sebenarnya buat lu bisa explore ke luar negeri. Plus belajar culture-nya mereka, nge-improve toleransi juga tentang diversity, terus bisa achieve peace bareng-bareng sih. Wow. Gitu. Itu mulia banget sih. Buat lo yang mau jadi anggota ISEC atau check the I don't know, like Ya, the things out. isec.org. Ya, nanti kita isec.org. drop linknya. Bisa nanti di sini. Ya. Terus lo kenapa tertarik sama ISEC waktu itu? Gue tertarik pertama karena memang ISEC itu diverse ya, jadi kayak sangat beragam. Semua orang dari semua perbedaan itu ada, kayak dari segi nationality, gender juga, dari segi culture juga. Nah dari sana itu kayak gue tertarik banget untuk belajar karena sebenarnya the world is very big gitu loh, Oke. kayak dan itu bakal sayang banget kalau misalnya lu nggak bisa punya exposure segitu banyak tentang keindahan keberagaman itu. Right.
lo nih perspektifnya diubah sedikit, lo seorang wanita dari Padang jadi presiden di Kyrgyzstan. Yeah. Itu ada kesulitan apalagi Kyrgyzstan itu kan salah satu negara yang culture-nya sangat pria tuh lebih mendominasi ya. Yes. Nah, lo waktu jadi presiden ininya nominasinya ada yang Cowok gitu. cowok semua Ada. Jadi sebenarnya gini. atau lo satu-satunya cewek di situ? Enggak, jadi kebetulan waktu gue apply buat presiden, jadi sebenarnya untuk presiden ASEC itu sendiri kita ada electionnya guys. Jadi bukan hanya bupati, presiden yang ada election gitu, kita juga punya election, kita juga di vote sama member-member kita. Nah waktu itu sih ada 5 kandidat yang apply, dan gue adalah kandidat terakhir yang apply. Kayak awalnya gue nggak kepikiran buat apply, tapi but then gue doing some reflection, akhirnya gue kayak oke, I'll give it a try gitu kan. Dan gue punya visi sendiri, gue punya mimpi sendiri yang pengen gue bawa buat organisasi di sana. Dan kebetulan gue adalah orang terakhir setelah ada satu international juga cowok yang apply gitu buat presiden. So you're trying to make a change di sana gitu? Yes. Apakah lo punya mimpi yang sama di Indonesia? Yes, obviously. Jadi ibaratnya tuh kayak bukannya gue mengkhianati negara gue sendiri ya, gitu. Gue kesana untuk belajar dan ilmu yang bakal gue dapetin di sana itu adalah yang bakal gue bawa pulang untuk gue bisa develop negara gue sendiri dan kontribusi ke negara gue sendiri. Makanya gue pulang gitu kan. Oke. Itu nanti gue bahas lagi di akhir-akhir. Sekarang gue mau nanya nih, lo abis pulang dari ASEC 2 tahun di sana, itu kenapa lo pulang gitu? Karena udah habis jabatan. Kisahnya udah habis. Nggak, jadi sebenarnya terakhir itu di tahun kedua, role itu 1 tahun 1 tahun. Oke. Jadi gue udah kelar gitu, dan mimpi-mimpi gue udah kecapai. Udah jadi presiden mau ngapain lagi kan? Bisa sih, gue bisa jadi ASEC International Chief. Kayaknya 6 tahun di ASEC itu udah cukup untuk gue belajar banyak. Dan gue waktu itu mikir ini waktunya untuk gue pulang, untuk gue bisa kontribusi lagi sih. Gitu. Terus lo pulang, lo nyari kerja di Indo? Yes, nyari kerja di Indo. Lo nyari kerjanya gimana tuh prosesnya? Waktu gue pulang itu sempet galau banget sih jujur. Karena kan gue tamat dapat sarjana ekonomi, gue langsung berangkat nih ke Kyrgyzstan. Terus juga pada saat gue di Kyrgyzstan masih sibuk ngurusin anak-anak muda gitu ya, ibaratnya kayak masih yang so into youth and organization. Teman-teman gue itu udah pada masuk kerja semua gitu, yang seangkatan gue gitu. Terus pas gue balik itu udah 2 tahun nih kekat nih. Kayak gue berangkat umur 22, pulang ke Indonesia gue udah 24. Jadi gue baru start untuk mencari pekerjaan itu umur 24 tahun. Tuh, which is jadi lo jangan worries tuh yang baru 20 tahun udah lulus terus nyari kerja. Ini 24 tahun, ya. 24 tahun masih nyari kerja di Indonesia. Presiden ASEC masih cari kerja di Indonesia guys. Gitu. Jadi gue start nyari kerja pas gue pulang itu summer 2018. Terus gue sempet searching, gue sempet explore juga beberapa opportunity, dan akhirnya gue sempat menjatuhkan ibaratnya gue sempat offering myself gitu to apply for a job in one of the multinational company di Indonesia sih, FMCG business gitu. Itu waktu lo offer yourself ke beberapa company apa satu aja itu waktu itu? Kebetulan waktu itu karena baru, dan gue baru apply few only, dan So you applied for few applications, right? Ya. Tapi aplikasi, untungnya sih alhamdulillah aplikasi pertama gue itu langsung diproses, dan setelah gue pulang kayak 1,5 bulan setelah nyampe di Indonesia gue langsung masuk kerja. Jadi kayak Sorry, yang lo apply apa nama ininya, role-nya? Role-nya waktu itu di HR. Jadi gue dapat role sebagai HR business partner. Nice. HR business partner di salah satu multinational company ya? Yes, FMCG business. Oke. Itu di situ lo belajar apa aja di multinational company itu? Banyak sih. Jadi kan sebenarnya gini, kalau misalnya tadi lo ingat gue mention gue sarjana ekonomi, jurusannya akuntansi. Iya. Terus lo masuk HR ya? Itu yes. Kan kayak gitu, gak nyambung kan? Sangat tidak nyambung sebenarnya gitu. Gue malah nggak ada belajar HR ya, kayak mungkin manajemen doang kali ya. Iya bener banget tuh. Jadi nggak belajar HR tapi masuk HR. Gitu. Jadi karena memang pada saat gua background organisasinya itu kan cukup banyak dan cukup broad sebenarnya. Dari sana gue nemuin passion gue di people, dan itu yang ngebuat gue kayak I have a mission to actually unleash atau activate beberapa orang-orang di sekitar gue untuk bisa unleashing their potentials gitu sih. Nah, gue lihat itu di HR, makanya gue apply buat HR position gitu. Jadi ini ya, kalau gue recap tuh berarti untuk teman-teman nih nggak ada kata untuk nggak ada kata untuk telat untuk belajar. Yes. Jadi kalau lo lulusan apapun, lo mau belajar suatu hal itu masih ada kesempatan lain ya kan? Ya. Tuh quotes gue hari ini. Mungkin nanti ada quotes lagi, we'll see. That's the day. Yeah. Terus abis itu lo di multinational company di HR berapa lama? Gue 1,5 tahun sih. 1,5 tahun. Setelah itu pindah?
Setelah itu gue hijrah ke industri yang berbeda. Oh, gitu. apa nih? Industri apa nih? Startup. Nice. Jadi kayak beda dunia lah ibaratnya. Oke. Jadi lo tapi di startup role-nya apa? Role-nya masih di tim HR, tapi gue lebih ini sih, kalau untuk dari segi role itu lebih dinamis karena sebelumnya gue HR business partner, sekarang gue lebih ke bagian employer branding. Jadi ada marketing part-nya juga nih di sana. Oke. Jadi lebih kompleks ya? Lebih kompleks ya. Terus itu kenapa lo pindah dari company 1 ke 2? Jadi sebenarnya alasan utama gue pindah itu karena memang gue ngerasa kayak gue butuh work environment yang berbeda di mana gue bisa grow beyond gitu sih. Jadi kemarin gue sempat research juga gitu kan, ngelihat opportunity atau visibility-nya kira-kira gue bisa lebih berkembang di dunia mana nih gitu. Nah, jadi kemarin gue sempat reach out juga mengenai startup, terus cari tahu informasinya, dan gue kayak tertarik banget nih sama salah satu role yang kebetulan lagi available waktu itu, jadi gue coba apply dan alhamdulillah keterima gitu. Startup ini e-commerce ya? Yes, e-commerce yang paling tech company sih. Tech company yang paling top di Indonesia. Yes. Lo bisa tahu lah lambangnya warna hijau, ada burungnya. Itu burung kan ya? Ya. Burung kan itu? Ya. Burung ya? Ya. Burung. Gue nggak pernah tahu itu binatang apa, tapi kayak burung. Jadi gue bilang burung aja. Ya, si hijau. Terus apa nih bedanya lo kerja di multinasional sama di tech startup ini? Karena pasti beda banget dong culturally. Dua dunia yang berbeda banget malah sebenarnya. Jadi kayak itu open eye juga buat gua, eye open juga buat gua karena kalau misalnya dulu waktu kerja di FMCG itu banyak hal yang gue bisa pelajari karena kalau untuk di FMCG bisnis sendiri kan everything is very structured gitu ya. Jadi semuanya itu udah ada peraturannya, udah ada settingannya tuh kayak gimana gitu. Jadi dari sana lu belajar, bahkan basic knowledge HR itu gue dapat banget di FMCG. Tapi kalau misalnya gue mesti bandingin sama culture di startup, itu gue bisa bilang kayak agile banget sih kalau di startup, dan lebih dinamis aja gitu. Jadi kayak ada aja gitu kejutannya. Flexibility working hours-nya juga, dari segi working culture-nya juga. Gimana tuh kalau dari multinasional, gimana working culture? Kalau dari multinasional itu lebih agak sedikit kaku sih, karena kan memang kita ada boundaries-nya juga ya, ada regulations yang memang kita nggak bisa break gitu. Cuman kalau untuk di startup itu bener-bener kayak lu diberi opportunity untuk bisa berkreasi semaksimalnya lu gitu. Oke. Jadi lo lebih bisa apa ya, express yourself tuh di tech startup ya? Yes. Nice. Terus kalau secara benefit gimana tuh multinasional versus startup? Ini agak ini sih, kalau untuk masalah benefit sendiri tuh kayak ada plus minusnya gitu. Jadi kalau misalnya untuk di multinational company sendiri, yang mungkin semua orang juga tahu gitu ya stereotipnya, untuk financial sustainability sama benefit itu pasti tetap lebih juara multinational company. Tapi karena gajinya tuh macam-macam kan ya, ada gaji pokok, ada tunjangan ini, tunjangan itu gitu kan gitu. Nah, cuman kalau misalnya di startup sendiri, ini juga mungkin yang buat sebagian orang gitu mungkin nggak begitu tahu, buat beberapa established startup company gitu ya, apalagi yang tech companies gitu, itu sebenarnya they give also good best pay gitu loh. Gitu, walaupun mungkin memang benefitnya itu nggak seberagam di multinational company, but they still can pay you very good. As a whole gitu lebih tinggi kan yang di startup ini ya? Ya, we always strive for the better sih. We always strive for the better. Jadi intinya yang di tech startup ini pasti lebih remunerasinya walaupun beda, nggak variatif kayak di multinasional, tapi tetap bisa giving you ya financial sustainability lah gitu in a different way. Terus lo udah macam-macam nih karirnya, dari di Padang lo ikut Isaac ke Kyrgyzstan, terus lo ke Jakarta. Pengorbanan apa sih yang lo keluarin gitu yang paling besar untuk mencapai diri lo yang hari ini? Kalau untuk pengorbanan sih gue lebih mikirnya itu kayak investasi ya, gitu. Jadi kayak dari SMA sebenarnya gue anaknya karena emang nggak bisa diam dan sangat aktif. Jadi dari SMA itu gue udah aktif, udah join OSIS juga, udah join organisasi juga gitu kan. Di ASEC sendiri juga gue selalu take leadership position tiap tahunnya gitu. Jadi gue punya tim yang beragam juga. Sama pada saat di Kyrgyzstan sih yang paling berkesan karena it took me 22 years. Kayak gue even ke Malaysia pun gue belum pernah loh guys sebenarnya. Jadi gue pertama kali keluar negeri itu langsung 2 tahun gitu gak pulang-pulang. 2 kali puasa, 3 kali lebaran gue gak pulang kayak Bang Toyib. Terus cuman that decision itu gue nggak regret sih. Walaupun memang sebenarnya tough banget untuk gue menjadi seorang Indonesian leader leading another country, another youth gitu ya, di negeri orang yang banyak nggak tahu sebenarnya itu di mana gitu, yang bahasanya itu super complicated karena they speak Russian, post Soviet Union countries. Gue belajar juga bahasa Rusia pada saat gue di sana. Dan bukan English speaking country ya?
They speak Russian, some of them are still speaking Kyrgyz language juga gitu loh. Tapi kalau untuk official language-nya mereka pakai bahasa Rusia, which is susah banget guys, bahasa Rusia itu kayak gila sih. Gitu, sama ini sih kayak waktu, energi, sama experience. Karena gue yakin setiap waktu yang lo habisin buat seeking for another experience itu sebenarnya bakal menjadi additional benefit lo ketika lo nanti mau bersaing di dunia pekerjaan sih. Karena that what makes you different than the other people gitu. Jadi experience itu penting guys. Jadi lo yang masih SMA nih, lo harus cari experience seluas-luasnya supaya nanti di HR tuh dilihat wah ini anak seru nih. Ya. Gitu. Pandangan dari HR lo, ya. bukan dari gua lo. Itu gue cuma recap tadi, tapi dari HR gitu. Betul kan? Ya benar. Tuh. Benar sekali. Jadi be as active as possible sih. Oke, terus gue mau nanya nih buat orang-orang yang mungkin lagi kerja gitu. Tipsnya apa sih? How do you do well in work supaya bisa bekerja yang baik di suatu perusahaan tuh gimana caranya? Perusahaan atau organisasi lah. Oke. Jadi sebenarnya sih kalau gue bisa saran itu ada satu konsep yang gue sangat suka gitu loh. Whenever you are in a new environment itu selalu coba untuk empty your glass. Jadi kayak walaupun sebenarnya banyak orang yang ketika mereka jump into pekerjaan mereka udah punya banyak nih sebenarnya pengalaman-pengalaman yang mereka bawa. Tapi believe me guys, even pun orang yang berpengalaman sekalipun ketika dia masuk kerja mereka tetap harus belajar lagi dari awal. Dan itu sih yang kayak willingness to learn and relearn itu yang sebenarnya harus dimilikin untuk lu bisa performing well dan lu juga kerjanya happy gitu loh. Jadi kayak lu kerja nggak terbebani gitu. Karena lu juga punya intention untuk gue pengen belajar, gue pengen kerja gue buat ibadah gitu. Jadi intinya jangan sok tahu. Iya. Dan satu lagi, kebanyakan dari kita tuh masih banyak banget yang bawa ego gitu loh. Kayak ego bahwasanya oh gue tamatan ini, gue udah pernah ini, gue udah pernah itu gitu loh. Padahal sebenarnya ketika kita di dunia kerja, terutama nih ya, buat respect buat orang-orang yang udah lebih dulu daripada kita, there's so many things we can actually learn gitu. Dan gue sendiri pribadi juga punya sebuah konsep yang gue sangat believe itu kalau belajar itu gue selalu pakai konsep human library. Jadi kayak everyone around you is actually a living books gitu loh. Kalau orang-orang pada belajar dari buku, gue belajarnya dari orang-orang gitu. Tugas keren. Nih materi gue kali ini pemateri gue resourceful banget ya. Jadi lo harus dengerin semua per detik nih, lo harus dengerin per detiknya. Kalau perlu diulang ya. Kalau perlu diulang biar kuat. Ya, lo juga sukses men. Kita mau lo semua tuh sukses gitu, nggak cuma gue doang. Lo udah sukses sih, jadi ya. Sukses sih ya. Anyway, sorry balik tadi ke pertanyaan awal. Lo punya suatu mimpi buat di Indonesia. Tolong jelasin apa sih mimpi lo, goals lo in life yang mau lo lakuin di Indonesia? Jadi sebenarnya gini, gue itu thankfully gue punya beberapa mentor yang bantu gue untuk bisa discover my life purpose gitu loh. Dan mungkin kalau gue boleh share juga, my life purpose itu sebenarnya adalah to activate others dengan 3 cara. Jadi yang pertama itu dengan gue injecting positivity, karena gue sebenarnya anaknya sangat positif, bukan corona ya guys. Like I mean positive vibes around gitu. Negatif corona tapi orangnya positif. Iya, insya Allah ya. Terus gue juga suka yang namanya ngompor-ngomporin in a way yang gue pengen setiap orang itu bisa punya courage, which is a bit different than brave. Karena ketika lu be courageous, lu bakal mencoba apapun your best, even dengan limitations, lu bakal tetap coba untuk speaking up and be confident gitu. Dan yang terakhir itu dengan cara gue suka ini, gue tuh suka interaksi sama orang dan gue tuh suka challenge orang itu untuk think on different perspectives. Jadi dengan kita bisa inject positivity, terus kita bisa ngompor-ngomporin ibaratnya kayak memberikan suntikan confidence gitu. Terus yang ketiga dengan ngebantuin mereka untuk berpikir dari perspektif yang berbeda. Believe it or not, you can actually unleash their potential. Dan gue pengen jadi orang yang bisa memberikan legacy itu sih. Oke, emang kalau menurut gue stigma orang di Indonesia atau Asia secara as a whole itu mereka tuh emang shy banget sih orangnya. Nggak, apa ya, kalau misalnya di kelas tuh pada malas angkat tangan, pada malu gitu. Dan dia ceng-cengin gitu ya. Dan memang apa ya, stigma itu bisa kita patahkan sih. Yes, jadi break the stereotype guys. Jadi kita, oke. Ya sama sebenarnya satu lagi nih ya, buat teman-teman yang mungkin masih merasa minder gitu. Believe me, gue udah alhamdulillah udah sempat explore a lot of countries. I traveled to 18 countries. I met a lot of friends from different part of the world gitu. Dan percaya guys bahwasanya
even embel-embel lu dari negara mana itu doesn't always determine the way you are gitu loh. Even gua aja yang orang Indonesia, bukan dari Jakarta pula gitu, dari sebuah kota nun jauh di Sumatera gitu kan, gue bisa leading one country gitu loh, even I don't speak that language gitu. Dan even ketika kita lagi kumpul bareng nih, biasanya kalau di ASEAN kan kita ngumpul bareng-bareng sama teman-teman dari banyak negara nih, and you still can be a star gitu, no matter where you are coming from. So always be brave. You can be the star. Why not? Gitu. Kalau lo dari Sabang, Merauke, mana-mana lo bisa jadi bintang kan. Exactly. Oke, ada tips nggak buat orang-orang yang mau meniti karir nih? Buat mereka mungkin karena penonton kita banyak yang anak SMA, banyak yang baru lulus kuliah. Nah, ada tips nggak buat mereka supaya do well in their careers? Ada. Jadi ini based on pengalaman pribadi ya guys. Jadi kalau misalnya teman-teman yang memang udah mulai berpikir atau mungkin dari jauh-jauh hari udah mulai berpikir nih kira-kira nanti gue kedepannya pengen kerja apa dan apa yang harus gue prepare. Yang pertama first of all, you guys really need to do a lot of research. Yes, karena itu satu hal yang gue sebenarnya pikir penting banget. Apalagi ketika misalnya nih kalau di Indonesia kan mostly orang-orang pada merantau ke Jakarta karena memang katanya kalau Jakarta itu banyak opportunity yang bisa dieksplor gitu. Lu bisa kerja apa aja di Jakarta. Nah, tapi bahayanya adalah kalau misalnya ini opportunity banyak nih, tapi lo sendiri sebenarnya nggak tahu maunya tuh apa. Nah, jadi while you do the research, lu juga harus tahu sebenarnya lu maunya apa dan lu willing to invest your time and energy itu di bagian mana gitu loh. Jadi kayak misalnya gue nih, walaupun gue sebenarnya ada sarjana ekonomi, gue jurusan akuntansi, tapi gue tahu when I want to go for work, gue mau melakukan sesuatu yang relate to my passion, makanya gue larinya ke HR gitu kan. Nah, then gue looking for possibilities. Jadi kayak misalnya, oh tipe-tipe industries itu ada yang begini, ternyata ada FMCG, ada startup, ada consulting for example gitu kan, dan lain-lain. Nah, mungkin dari sana lu coba aja ulik-ulik gitu, atau tanya-tanya orang-orang yang udah kerja di sana. Kira-kira plus minusnya apa sih kalau misalnya kerja di FMCG apa, kerja di startup gimana, kerja di consulting tuh kayak gimana gitu. Nah, nanti dari sana lu bakal lebih tahu nih sebenarnya, oh kalau misalnya gue tujuan hidupnya pengen begini, plannya begini, kayaknya gue lebih cocok masuk ke industri ini di bagian ini gitu sih guys. Jadi kayak perkaya informasi tentang itu gitu. Jadi ketika lu ke Jakarta lu nggak los gitu loh. Ya emang kerjaan di Jakarta banyak, tapi lu mau kerja apa, lu mau kerja di mana gitu. Jangan cuma bawa itu kayak Hattori itu bawa koper doang gitu ke Jakarta, terus kerja apa ya, terus kayak anak hilang gitu. Iya, kayak research man. Oh ya, lu tuh kan emang dari Padang terus ke Jakarta tuh kayak ini merantau lah istilahnya kan. Itu orang tua, oke, sebelum itu lo ke Kyrgyzstan, orang tua nggak apa-apa tuh. Nah, orang tua tahu nggak Kyrgyzstan gimana? Jadi itu panjang bro ceritanya bro. Jadi kalau misalnya ngomongin Kyrgyzstan, awalnya ketika gue pengen take another leadership position abroad gitu ya, itu dilandasi dengan satu statement awalnya. Gue pengen keluar dari comfort zone gue. Dan itu which is your AIESEC in Indonesia has already becoming my comfort zone gitu loh. Karena pada saat itu gue udah spend 4 years gitu ya working di AIESEC Universitas Andalas, dan gue juga waktu itu sempat took manager position juga di AIESEC Indonesia, handling international relations gitu. Itu pekerjaannya sembari kuliah juga ya? Yes. Jadi kayak gue kuliah di AIESEC dan di waktu luang gue juga volunteering di panti asuhan. Gue punya adik-adik yang gue sangat sayangi gitu karena gue suka education juga, jadi gue teaching English di panti. Terus untuk di AIESEC-nya sendiri, karena gue udah punya modal nih, kayak gue udah ngerti AIESEC-nya seperti apa, kerjanya kayak gimana, dan gue pengen bawa good case itu ke somewhere else di mana gue bisa kasih legacy. Jadi kalau misalnya gue kesana, ketika gue pergi, gue meninggalkan sesuatu yang baik gitu loh. Nah, awalnya nih, gue tuh sempat tertarik kayak, apa gue coba Mesir kali ya, atau gue coba Turki kali ya gitu kan seru ya. Maksudnya negara-negaranya tuh everyone knows gitu loh. Dan mungkin kalau misalnya lu bisa punya embel-embel, gue pernah tinggal di Turki, gue pernah tinggal di Inggris misalnya kayak keren gitu. Kan gitu keren banget gitu. Tapi back then ketika gue reflect lagi tujuannya AIESEC itu seperti apa, dan kita memang bener-bener yang pengen highlight di leadershipnya itu. And leaders are those who are the pioneer, bukan follower. Jadi gue kayak, oke, instead of gue cari aman ke negara yang udah well established, AIESEC-nya udah keren banget nih. Gue datang ke sana tuh kayak duduk
ngatur aja terus kayak udah growth gitu. Gue nggak mau yang kayak gitu. I want something more. Gue pengen more impactful ya, nyari sesuatu yang impactnya lebih besar. Exactly. Jadi dari yang awalnya pengen ke ISEC yang gede, negara yang besar, gue switching kayak oke, kalau misalnya gue memang bener-bener bilang I want to be a true leader, gue pengen bener-bener bisa ngasih legacy, gue pengen I want to get my hands dirty gitu. Yaudah gue kayak cari negara yang no one knows about it. It's far away. You don't speak their language. So every day will be a new day. Okay. And kayak learningnya bakal lebih banyak aja gitu. Nemu lah gue tuh kayak opportunity-nya kan dari beberapa negara. Akhirnya gue ketemu nih Kyrgyzstan. Awalnya gue juga nggak tahu sebenarnya Kyrgyzstan tuh kayak gimana. Okay. Modal gue tuh cuman yang kayak Wikipedia. Informasinya tuh kayak Kyrgyzstan, petanya. Terus 85% Muslim. Jadi kayak gue, ya kalau makan daging agak aman lah ya gitu ya. Awalnya masih sempet mikir gitu, masih insecure gitu kan. And then gue coba apply, terus seleksi, gue bikin application booklet, gue bikin video kandidasi, gue jelasin strategi gue, timeline gue, lalala gitu. Terus dites sama mereka online, jadi kayak muka gue di layar tancep, gede gitu kan. Terus orang-orang pada nanya-nanyain gue soal strategi gue gitu, dan mereka they trusted me, jadi they elected me. Terus gue berangkat ke Kyrgyzstan. Dan nyambung ke orang tua, awalnya orang tua gue kaget. Maksudnya orang tua gue cukup welcome dengan ISEC karena memang ISEC kasih a lot of positive, ibaratnya positive lessons lah gitu di gue gitu. Dan gue juga sempat nge-host international students gitu pada saat itu. Jadi orang tua gue udah biasa lah ngeliat bule-bule gitu ya di rumah ya gitu. But then di awal itu nyokap sempat mikir, jadi kayak ceritanya waktu itu malam sebelum gue berangkat nih paginya itu nyokap gue sempat nanya lagi one last question gitu. Jadi nyokap tuh bilang gini, gue dipanggil kakak gitu kan, kalau misalnya kakak ragu nggak apa-apa, kakak nggak usah pergi aja gitu, kakak di Padang aja sama mama gitu. Aku bilang gitu. Ya itu udah kayak berapa jam sebelum terbang? Malamnya itu besoknya gue udah mau berangkat padahal gitu kan. Tiketnya mahal juga kebetulan gitu kan. Nabung gue untuk bisa pergi ke luar negeri gitu. Cuman of course sebagai anak yang baru kelar sarjana gitu kan ya, belum pernah keluar negeri dan ke Malaysia sekalipun gitu, mau pergi sekalinya pergi bertahun gitu kan. Jadi kayak pasti ada kekhawatiran, pasti ada keraguan gitu loh. Tapi ketika gue reflect lagi tujuan gue apa, gue coba menjelaskan itu ke orang tua gue. Jadi gue bilang kayak gue tahu ini nggak bakal mudah dan ini bakal challenging banget, tapi gue yakin setelah gue balik dari sini gue bakal jadi orang yang jauh lebih baik lagi. Dan kalau misalnya kebetulan orang tua gue juga sangat open minded dan mereka selalu support apapun aktivitas gue as long as itu positif. Plus gue selipin sedikit statement yang kayak kalau nyokap gue dulu waktu masih muda dari kampung bisa merantau kerja keras sampai dia bisa nyekolahin adenya jadi PNS, jadi polisi, padahal itu dengan a lot of limitations financially, gak ada telepon, gak ada video callan bahkan gitu kan ya. Kalau misalnya mau Padang, dari kampung ke Padang itu juga pakai transportasi umum dan kayak gitu-gitu. Jadi kayak gue mikir kalau nyokap gue dengan segala keterbatasan zaman bala gitu, zaman dulu bisa sukses seperti itu, kenapa gue enggak? Orang gue anaknya gitu ya, mesti gue nggak begitu jauh dong sama nyokap gue gitu. So if she could be that strong, I could be also very strong gitu. Nice. Sebuah kisah yang inspiratif. Iya, nyokap gue nangis habis itu. Dia terharu, gue ikutan nangis gitu loh. Jadi kayak ya. Nah, pas lu pulang dari Kyrgyzstan tuh ke Padang juga kan ada orang tua? Iya. Gue ke Padang dulu. Udah sempat apa ya? Tali kasihnya tuh sudah terjam. Udah nyambung lagi lah gitu maksudnya. Jadi udah aman lah. Terus abis itu lo decide ke Jakarta, itu orang tua juga pasti udah oke dong, karena lo udah ke Kyrgyzstan gitu. Iya. Ini Jakarta masih mending, masih bisa dikirimin rendang gua kalau misalnya dari Padang gitu kan. Kalau Kyrgyzstan jauh, kirim rendangnya nggak bisa. Gitu. Oke guys, itu tadi kisah-kisah inspiratif dari narasumber kita kali ini, Oci, yang bisa lo contoh lah. Contohnya positif banget nih. Kita udah bawa salah satu narasumber yang positif banget. Lo harus gunakan sebaik-baiknya. Kalau mau kontak segala macam bisa di komen di bawah ini. Nih kita juga ada Instagram sama LinkedIn bisa dikontak, tapi suka sibuk jadi mohon maaf. Oke guys, thank you banget yang udah nonton, thank you banget Oci udah datang. Makasih banyak udah invite. Pokoknya jangan lupa tonton terus podcast kita. Jangan lupa di like, share sama subscribe sebanyak-banyaknya. Kita dari After Podcast, see ya. See ya guys. Thank you. Kita dari After Podcast. Udah, like, share, subscribe. Like, share. Jangan lupa di
like, share, subscribe. Anjing lu dong. Jadi ngeliatin gitu dong.